Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga serangkaian aktivitas kita di pagi hari ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian-kajian kita ini bisa menambah kualitas ilmu kita, dan insya Allah pada gilirannya juga akan bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya pagi ini untuk melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad ya. Pada beberapa hari lalu kita sudah masuk pada maqalah yang ke-5, bab thulathi, bab yang isinya 3 nasihat. Maqalah yang kelima ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah. Nah, Sayyidina Ali ini di dalam maqalahnya dawuh, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Lalu wa inna minasyuhli yakfikat ta'atu syuhlan. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian banyak aktivitas atau kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan, sebagai aktivitas bagimu. Dan yang ketiga, dari sekian banyak ibrah atau pelajaran, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagimu. Yang pertama sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, dan pagi ini kita akan membahas poin yang kedua, wa inna minasyuhli yakfikat ta'atu syuhlan. Dan dari sekian banyak aktivitas, sekian banyak kesibukan, yakfikat ta'atu syuhlan, cukuplah taat sebagai kesibukan bagimu.
taat itu bahasa Arab yang sudah masuk di dalam bahasa Indonesia ya. Dan memang banyak sekali itu ya, kata-kata Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia itu. Ya. Kadang-kadang bahkan sampai karena sudah jadi bahasa Indonesia itu kita tidak tahu bahasa Indonesia aslinya itu apa jan-jani itu. Ya. Jadi seperti kata adil, adil itu tidak mudah itu mencari padanya dalam bahasa Indonesia itu. Adil itu apa ya? Itu tidak mudah itu. Ya, tidak bisa diterangkan hanya dalam satu kata itu. Ya. Perlu dijelaskan itu. Ya. Dan banyak yang lain itu ya, serapan dalam bahasa Indonesia itu bahkan malahan hampir semua lembaga-lembaga di dalam ketatanegaraan kita Indonesia itu, itu semua bahasa Arab loh itu ya. Dewan Permusyawaratan Rakyat, DPR itu. Dewan itu ya bahasa Arab, ya, musyawarah ya bahasa Arab, rakyat itu bahasa Arab. Ya. Ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, majelis ya bahasa Arab, ya. Permusyawaratan ya bahasa Arab, rakyat ya bahasa Arab. Ya, yang kadang-kadang susah itu mencari padanannya di dalam bahasa Indonesia itu ya, tidak mudah ya. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan betapa sesungguhnya pengaruh Islam ya itu sangat besar sebenarnya ya di dalam kehidupan bangsa kita sehari-hari ya, bahkan sampai di dalam ketatanegaraan sekalipun istilah-istilah yang digunakan aja bahasa Arab ya. Nah, ini kan menunjukkan ada pengaruh yang besar ya. Dan itu pasti pengaruh dari tokoh-tokoh Islam ketika dulu merumuskan konsep-konsep ketatanegaraan bangsa kita ini ya. Nah, jadi sekali lagi ini pengandikan Sayyidina Ali ya. Jadi yang namanya taat itu sudah mencukupi bagi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim itu di dalam kehidupan kita ini. Ya. Nggak usahlah beraktivitas yang lain, kira-kira begitu. Ya taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup ya. Untuk mengisi kehidupan yang panjang ini, tidak usah diisi dengan yang lain-lain, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian Imam Nawawi ya yang mensyarahi di dalam kitab ini memberikan penjelasan fata'atullahi ta'ala ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala a'zamul asyghali merupakan kesibukan, merupakan aktivitas yang paling agung ya, dibandingkan dengan aktivitas manusia yang lain ya. Jadi kenapa kok taat itu cukup ya sebagai kesibukan kehidupan kita ya, karena memang taat itu menurut Imam Nawawi merupakan kesibukan, merupakan aktivitas yang paling agung. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya yakin sudah ketahui bersama ya, bahwa kita ini kan memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain ya untuk beribadah kan ya. Jadi
tugas hidup manusia itu ya untuk beribadah. Ya. Saya kira ayatnya bapak-bapak dan ibu-ibu apal itu ya. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat berapa itu? 56 kalau tidak salah itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Aku tidak menciptakan ya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Jadi tidak ada tugas lain apa yang Allah berikan kepada manusia ya dalam desain Allah ketika Allah menciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya. Nah, di samping ada tugas ibadah, ya ada tugas khilafah. Memang khilafah itu menjadi wakil Allah di muka bumi ini untuk menguasai bumi ini. Ya. Itulah yang diinformasikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah ingin menciptakan manusia yang diinformasikan kepada malaikat itu. Ya, jadi yang diinformasikan oleh Allah pada malaikat ya bahwa Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah, dikomunikasikan kepada malaikat, ya malaikat protes kan ya. Ngapain kok menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di muka bumi ini? Padahal kami ini malaikat kan semuanya bertasbih ya kepadamu ya Allah gitu ya. Oleh Allah dijawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Saya lebih tahu ketimbang kamu ya di dalam membuat desain penciptaan manusia itu. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman lebih tegas lagi ya. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ya, sebagai penguasa bumi yang tentu saja ya tugasnya adalah memakmurkan bumi ini, ya, memanfaatkannya, dan tentu saja ya karena punya tugas memanfaatkan itu ya harus dijaga, ya. Dijaga, dirawat dengan baik. Ya. Itu merupakan satu kesatuan, tidak kok kemudian lalu menguasai dan hanya sekedar memanfaatkan semau-maunya sampai habis, itu enggak. Ya, karena bumi ini diciptakan Allah untuk waktu yang panjang ya, meskipun ya tentu saja ada akhirnya. Kalau kemudian dimanfaatkan dengan semau-maunya oleh generasi tertentu lalu kemudian bahkan sampai dihabis-habiskan, itu ya berarti tidak memikirkan generasi yang berikutnya ya. Ya, makanya sampai Masya Allah ya, meskipun kita itu usianya sudah tua sekalipun itu masih diperintahkan untuk menanam. Ya. Dulu menanam untuk siapa? Ya bukan untuk kita kadang-kadang, tapi untuk generasi sesudah kita. Nah, menanam pohon kelapa itu coba itu berapa tahun itu kalau kelapa zaman dulu ya, kalau sekarang kelapa hibrid itu ya memang bisa cepat ya. Kalau dulu itu bisa bertahun-tahun itu. Bisa jadi bukan kita yang menikmati kan ya. Nah itu dalam rangka untuk tadi memakmurkan bumi, ya, menjaganya, merawatnya. Ya, tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri tapi juga untuk kepentingan generasi yang sesudah kita. Nah, Bapak
Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik tugas ibadah maupun tugas khilafah itu menuntut ketaatan. Ya. Ya. Jadi implikasi dari ibadah, implikasi dari khilafah itu ya kita harus taat kepada Allah memang. Ya. Ibadah itu maksudnya menghamba kepada Allah. Artinya apa? Artinya berarti dengan beribadah itu kita sebagai manusia itu memang memposisikan diri kita itu sebagai hamba Allah. Ya. Kita itu kadang-kadang kalau apa namanya lebih-lebih ketika kemudian dimaknai dengan bahasa Jawa itu juga mungkin bisa dipahami lebih kita hayati ya. Ketimbang menggunakan kata Abdullah itu apa ya, bahasa Arab tak paham. Tapi ketika diterjemahkan dengan kita ini hambanya Allah, kawulane Gusti Allah. Lho nak kawula hamba, ya itu kan harus taat memang. Ya. Ya. Taat kepada tuannya kan ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, taat sendiri itu sebenarnya ya tadi itu ya belum saya sebut ya mungkin ya. Bahasa Arab ya, kalau dalam bahasa Indonesia taat itu ya apa? Tunduk ya. Tunduk. Ada lagi apa? Patuh, tadi Pak Edi sudah menyebut ya, patuh itu ya yang pertama tadi malahan justru patuh. Juga ada unsur kesetiaan juga. Ya. Jadi yang namanya taat itu bisa bermakna patuh, tunduk, setia. Ya. Lah seorang hamba kan ya harus tunduk pada tuannya. Harus patuh pada tuannya, harus setia pada tuannya. Masuk seorang hamba kok apa namanya balilo karo tuane yo dipecat itu. Apa meneh kok sampai hamba pekerja saja itu kalau balilo dipecat. Ya. Pak Mursyid itu Masya Allah ke kantor itu setengah itu Pak ya wis mangkat Pak ya. Ya. Hah? Lu malah jam 6 malahan itu. Malah jam 6 itu dalam rangka taat itu kepada tuannya itu kepada pemerintah yang menggaji ya luar biasa Pak Mursyid itu ya, Masya Allah ya. Padahal beliau itu sudah apa namanya dari segi golongan itu sudah tertinggi Pak, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Wis pol Pak, 4E Pak itu. 4E Pak Mursyid udah ya, udah pol. Ora ono meneh wisan sing luwih dhuwur meneh Pak Mursyid. Ya. Ya. Taat ya. Taat kepada pemerintah yang menggaji itu ya. Tapi nak dosen beda ya, dosen itu soalnya tugasnya akeh ora trimo apa namanya mengajar ya, ada meneliti, ada mengabdi sehingga memang agak beda jam masuk dosen itu ya. Jadi ada istilah ekuivalen ya, ekuivalen dengan sekian jam ya untuk di kantor itu makanya agak beda sedikit dengan pegawai pada umumnya ya. Makanya kadang-kadang dosen itu kayak ya setengah nganggur gitu ya. Kadang-kadang kelihatannya tapi jam pekerjaannya kalau pas meneliti, pas menulis itu bisa sampai jam 3 malam, jam itu ndak ukuran dari segi waktu kadang-kadang ya. Kelihatannya itu sok-sok memang kayak nganggur gitu ya. Ya, jadi sekali lagi hamba itu menuntut ketaatan, posisi sebagai hamba itu menuntut ketaatan gitu. Ya, ketundukan, kepatuhan, ya, kesetiaan kepada temannya. Lah ini hamba Allah. Ya kita berarti memang harus taat, tunduk, patuh, setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Demikian pula wakil Allah, ya wakil Allah itu pun juga mosok wakil kok karepe dhewe. Wakil ya kudu melu sing diwakili to ya. Ya. Jadi sebagai khalifah itu ya harus taat juga, harus mengikuti apa namanya? Ya kebijakan yang memberikan mandat kepadanya. Nah, kita diberi mandat sebagai khalifah Allah di muka bumi ini ya mau tidak mau juga harus melaksanakan mandat itu sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Ya taat itu konsekuensinya itu. Implikasi dari posisi sebagai Abdullah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ya. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an ya, yang saya kira bapak-bapak mungkin juga sangat familiar ya dengan ayat ini ya. Ya, Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan kepada para pemimpin di antara kamu. Ya. Bahkan malah ayat ini perintah taat itu tidak hanya kepada Allah malahnya. Kalau kepada Allah sudah pastilah wong kita ini hamba Allah dan khalifah Allah. Nah, kepada Nabi itu diperintahkan Allah. Ya, jadi kalau kita taat Nabi itu ya dalam rangka mentaati Allah juga. Ya, karena Allah memang memerintahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apapun yang memang datang dari Rasul, yang diperintahkan Rasul, ya laksanakan itu. Itu perintah Allah. Berarti kalau kita itu melaksanakan perintah Rasul, itu ya mentaati Allah sebenarnya, karena itu diperintahkan Allah. Ya. Lalu kemudian wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa-apa yang dicegah oleh Rasul ya jangan dilakukan, hindari itu. Ya. Jadi kalau sekali lagi ya kita ini kan beriman kepada Rasul juga taat kepada Rasul. Nah beriman kepada Rasul itu perintah Allah, taat kepada Rasul juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan malahan kita juga diperintahkan kepada orang-orang yang memimpin kita. Wa ulil amri minkum. Ya. Ya pemimpin dalam setiap levelnya. Dari mulai RT sampai presiden ya. Tetapi memang ya ada bedanya ya. Kalau taat kepada Allah, kepada Rasulullah itu ya sudah tidak ada catatannya ya. Taat secara total tanpa reserve memang ya. Tapi kalau taat kepada manusia ya itu ada catatannya. Selama ya yang diperintahkan itu memang tidak di dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan dari taat itu maksiat. Maksiat itu durhaka artinya. Nah, kalau kepada manusia ya kalau memang yang diperintahkan itu kebaikan ya kita harus taat. Tapi kalau yang diperintahkan itu kok maksiat ya jangan. Dalam segala levelnya. Ya. Tidak hanya kepemimpin dalam pengertian RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat dan naik sampai ke atas ya termasuk ya dalam pengertian hubungan kekeluargaan misalnya kayak seperti suami istri, ya, bapak anak, ya, itu bapak itu kan pimpinan anaknya. Ya. Lelaki kan pimpinan istrinya, ya. Nah itu harus taat memang, ya, tetapi tetap dengan catatan. Catatannya itu ya tadi itu
selama memang yang diperintahkan itu adalah mengenai hal yang baik, bukan hal maksiat. Ya. Karena ada kaidah yang menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Tidak ada itu ketaatan kepada makhluk. Ya. Makhluk itu ya presiden ya makhluk kan ya. Ya, apalagi RT ya. Wong presiden aja makhluk gitu. Itu tidak ada ketaatan. Ya. Fi ma'siyatil khaliq. Kalau presiden itu memerintahkan hal-hal yang dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada catatannya ya terkait dengan taat kepada makhluk ini. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, nah tentu saja sekali lagi ya taat ini, ibadah ini kan dalam segala hal berarti kan ya. Ya, jangan dibayangkan kalau kemudian kalau kita hidup ini cukup hanya dengan taat, lalu yang dimaksud taat itu lalu kemudian hanya sholat di masjid, ya, ngaji di masjid, ya, zikir di pengajian, ya bukan hanya itu, ya keseluruhan hidup kita itu selama itu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah ya taat namanya itu. Ya. Sehingga akhirnya memang hidup kita ini keseluruhannya bisa menjadi taat. Ya. Seperti Pak Mursyid tadi itu ya, yang direwangi jam 6 sudah berangkat ke kantor sampai jam 5 Pak Mursyid ya. Apa sampai jam 3:30 ya. Oh kok sampai jam 5 ya. Sampai jam 5 mungkin sampai rumahnya ya mungkin ya, maksud saya. Jam 6 tadi kan berangkatnya ya, dari rumah kan ya. Pulangnya macet sampai rumah paling tidak jam 5. Itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dalam rangka taat kepada pemimpin, tapi juga dalam rangka taat kepada Allah. Oleh karena itu, ya, dalam Islam itu kan memang dibedakan secara tegas itu ya memang. Memang ada ibadah itu yang kemudian disebut dengan ibadah khos. Ya. Ibadah khos itu ya seperti sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah khos. Tapi ada yang disebut dengan ibadah am, ibadah yang sifatnya umum. Ya. Nah ibadah umum itu apa? Ya tadi itu, semua aktivitas kehidupan kita selama itu bukan dalam kerangka maksiat. Ya. Yang mubah-mubah itu selama itu kemudian kita niatkan ya, dalam kerangka taat dan dalam rangka ibadah kepada Allah, itu bisa menjadi ibadah. Bekerja menjadi ibadah, ya, apalagi belajar ya, yang masih muda-muda, masih anak-anak remaja itu belajar, waktunya belajar menjadi ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Ya. Bahkan malah sampai bersenang-senang sekalipun ibadah kepada Allah. Bahkan nuwun sewu ya, sampai hubungan suami istri aja itu ibadah kepada Allah itu. Lho wong enak kok untuk ganjaran ya, itu karena niat kan ya, halal. Ya. Sampai sahabat itu sampai bingung. Ya. Ya. Kata Nabi wa fi buti ahadikum shadaqah ya. Jadi ketika kalian itu berhubungan dengan istri kalian itu berpahala itu, sedekah itu ya. Ibadah itu kata Nabi kan. Para sahabat bingung, lho mosok Kanjeng Nabi, lho wong kaya ngono kok enak-enak ngono kok sedekah, kok pahala, kok ibadah tuh gimana? Nabi kemudian bertanya balik, loh, lah kalau kamu berhubungan dengan orang lain boleh enggak? Enggak boleh. Haram enggak? Haram. Dosa enggak? Dosa. Lah iya. Kalau dengan istrimu kamu dapat pahala. Kalau dengan orang lain dosa memang. Ya. Begitu. Kalau di luar nikah dosa. Tapi kalau dengan pasangan, wow itu ibadah. Ya. Makanya Masya Allah ya,
Itu kata para penceramah biasanya sering mengatakan tuh ibadah sing paling enak ya kuwi gitu. Wong wis enak kok iso ganjaran. Lho nak sholat gitu dapat pahala ya pantas Pak ya. Wong subuh-subuh harus bangun ya ke masjid dapat pahala ya Bang. Wajar ya. Apalagi Pak Gatot yang dari pojok sana itu ya ganjarannya tambah paling akeh itu ya. Itu wajar kan ya. Wong karena memang ada unsur usaha ya berat gitu ya. Lah wong kayak gitu aja kok sedekah itu ya. Pahala ibadah taat itu Masya Allah. Lu betapa enaknya itu ibadah paling enak. Nah ini apa artinya? Artinya berarti memang kita ini hendaknya ya karena memang taat itu cukup untuk kehidupan kita ya berarti ya pesannya itu bagaimana kita hendaknya meniatkan ya seluruh aktivitas hidup kita itu memang dalam kerangka taat kepada Allah. Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita sedapat mungkin menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi akhirnya seluruh hidup kita itu taat isinya. Wong makan bisa menjadi ibadah. Ya kan ya? Makan itu mubah, tapi kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah. Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah berkailah yang aku makan ini ya. Nah, ketika gizi ya yang kemudian jadi energi kita gunakan untuk ibadah, menjadi ibadah kan. Tapi nak mangan no, ya Allah, ya mesti nggak mungkin gitu. Mangan niatnya ben kuat, engko malam ben iso garong misalnya. Nah itu ya jadi makannya sudah jadi maksiat itu kan. Ya. Garongnya apalagi tambah nanti. Jadi makanya sekali lagi nasihat ini kemudian hendaknya mendorong kita untuk selalu meniatkan seluruh aktivitas kita ini menjadi aktivitas dalam rangka ibadah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidur ibadah, ya, bekerja ibadah, ya, berkumpul dengan keluarga bersenang-senang ibadah, ketemu cucu ibadah, ya. Wah itu semuanya ibadah Pak nantinya Pak. Kalau sudah tua ini kan isinya kan ya ketemu cucu Pak ya. Ya Allah kalau sudah ketemu cucu tuh senengnya bukan main ya. Kalau kita tidak ketemu cucu beberapa hari aja sudah rasanya sedih begitu ya. Ibadah semua, jadi ibadah semua, tidak ada yang tidak ibadah. Ya. Dan Masya Allah ya memang bagi kita sebagai seorang mukmin itu ya, apa saja itu memang bisa menjadi kebaikan. Ya. Bahkan yang kadang-kadang oleh sementara orang dinilai sebagai hal yang buruk itu baik. Ya. Orang mendapatkan musibah itu kan kadang-kadang orang kan menilainya buruk ya. Tapi tidak sebenarnya, tergantung sikap kita. Kalau kita mendapat musibah kok sabar, itu baik. Makanya Nabi sampai memuji orang mukmin itu. Ya. Orang mukmin itu sungguh mengagumkan. Karena apa? Baginya itu semuanya baik. Dapat nikmat, bersyukur, dapat musibah, bersabar. Bersyukur itu baik, bersabar itu baik. Lu kurang apanya itu? Tidak ada yang buruk bagi orang mukmin itu. Ya. Ada lagi misalnya yang menyatakan al-mu'minu baina hasanadain. Orang mukmin itu senantiasa berada dalam dua kebaikan. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantaliruha. Orang mukmin kan selalu dalam kebaikan itu. Ya. Sudah berbuat baik, masih menunggu kebaikan yang lain. Kita sekarang sholat subuh, ya kan? Baik kan ya? Kita menunggu sholat duhur. Nanti setelah duhur selesai, kita nunggu asar. Asar selesai, nunggu maghrib. Maghrib selesai, nunggu isya. Maghrib, isya selesai, nunggu muter terus itu. Berarti apa? Orang mukmin itu senantiasa dalam kebaikan. Ya. Ya.
Jadi makanya sekali lagi innal mu'minina, dalam versi yang lain innal mu'minina yamutuna baina hasadadain, ya. Jadi orang mukmin itu ketika wafat selalu dalam keadaan kebaikan itu. Kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang akan dilakukan. Nah, oleh karena itu di samping meniatkan kebaikan tadi itu ya memang selalu merancanakan kebaikan itu supaya kita itu berada dalam menunggu kebaikan tadi itu. Wah, kalau bisa begitu insya Allah seluruh hidup kita ini bermakna taat. Hidup kita ini bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari pangandikan Ali bin Abi Thalib ini, ya. Wa inna minasyuhli yakfika ta'atu syuhlan. Dan di antara sekian banyak kegiatan, sekian banyak aktivitas, sekian banyak kesibukan, itu cukuplah bagimu taat, ya. Tidak usah beraktivitas yang lain. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil hikmah dari ini dan bisa menjalankan nasihat ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.